Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hiroto memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya yaitu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio di Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. Rindu lukisan mata suratan, hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi parasari wajahmu. Defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang ku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momentum. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Cikini nomor 71, Jakarta. Kalian, berapa kali mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Barusan saya dan Sukarno bertemu dengan satu. Ia mendengar radio Jepang yang mengumumkan tentang senjata itu. Berarti negeri kita sekarang ke kondisi vacuum of power. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 22 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara kelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Sekarang, malam ini juga kita membahas solusi. Kita harus segera merebut kekuasaan dari Jepang dan seterusnya pemerintahan dari Jepang. Betul, kita harus mempertahankan kemerdekaan ini. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Insinyur Soekarno naik darah dan berdiri menuju Ikana sembari berkata, "Ini mata kalian, ternyata tarik balik itu dan potonglah leher kepala itu juga. Kamu tidak bisa berubah sekali. Jepang adalah masa silam. Sekarang kita harus bersiap menghadapi Belanda yang ingin kembali menjadi tuan di negeri ini. Jika saudara merasa telah sanggup dan siap untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa tidak melaksanakan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa harus kita ikut dalam untuk melakukan hal itu?" Setelah perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, kemudian golongan tua yang berada di kediaman Insinyur Soekarno langsung membicarakan masalah tersebut di sebuah ruangan yang berbeda. Bagaimana ini? Para pemuda telah mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan supaya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus yang akan mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, nanti kita semua sepakat. Setelah berunding, semua golongan tua kembali ke ruangan di mana Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh yang sudah menanti mereka. Kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, apalagi tentang kemerdekaan negara Indonesia. Akhirnya, dengan berat hati Sukarni, Wikana, Hairul Saleh meninggalkan kediaman Insinyur Soekarno.
Setelah meninggalkan tempat kediaman Insinyur Soekarno, mereka tetap bersikukuh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Tepat pukul 4:44 waktu Indonesia Barat, Hairul Saleh dan Darwis tiba di kediaman Insinyur Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Insinyur Soekarno untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman Jepang dan rakyat. Baiklah, kalau begitu kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Tepat pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, mereka pergi ke Rengas Dengklok dengan membawa Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta istri dan anaknya. Tiba di Rengas Dengklok, para rombongan bertemu dengan Laksamana Maeda untuk menyerahkan Insinyur Soekarno sekeluarga dan Muhammad Hatta. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan pemimpin Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Soebardjo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Apakah Anda mengetahui keberadaan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, aku tidak tahu. Di mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok hari. Apakah Anda bersedia untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Baiklah, kami akan pergi ke tempat di Rengas Dengklok. Benar, Pak. Saya, Pak. Ya, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu. Baik, Pak. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Ahmad Soebardjo segera melakukan perundingan dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para golongan muda dan tua lainnya yang ada di sana. Nah, sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami di sini? Maafkan kelacakan, Ibu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan, masalah kemerdekaan Indonesia masih dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Saya, Wigana, dan Hairul Saleh akan pergi ke kediaman Insinyur Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Sedangkan untuk Darwis akan memerintahkan anggota muda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Setelah mereka pergi keluar ruangan, mereka segera melakukan perundingan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai permasalahan proklamasi ini. Memang kita belum memikirkan semuanya dengan matang, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan dari serangan Jepang maupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Setelah melakukan perundingan, mereka kembali ke ruangan di mana para golongan tua dan muda sudah menunggu.
Akhirnya, tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta sampai di Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Setelah selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, mereka tidak biasa langsung kembali ke Jakarta karena dihadang oleh tentara PETA setelah Ahmad Soebardjo memberikan jaminan kepada Komando Tentara PETA di Rengas Dengklok bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan keesokan harinya. Ahmad Soebardjo diperbolehkan membawa mereka kembali ke Jakarta pada malam itu juga. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba kembali di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah menurunkan Fatmawati dan putranya di kediaman Insinyur Soekarno, pemimpin perjalanan Ahmad Soebardjo membawa mereka langsung menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Selamat malam. Selamat malam, ada apa Bu? Mohon maaf malam-malam mengganggu. Kami baru tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilakukan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu Mas Supran, saya senang mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Silakan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Pembina. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Maida. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia menyaksikan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo membahas perumusan naskah proklamasi. Lalu muncullah beberapa perdebatan. Jikalau di dalam teks proklamasi kita tuliskan kata proklamasi dan mengucapkannya dengan lantang, baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. Tapi bagaimana jika di kalimat pertama teks proklamasi adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu yang bagus, Bu. Itu bagus. Apalagi jika kita menambahkan kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang digantikannya pada kalimat kedua. Mengapa begitu, Bung? Karena menurut saya kalimat pertama hanya mencerminkan tentang bangsa Indonesia dalam menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, pada kalimat terakhir sebaiknya berisi pemindahan kekuasaan itu perlu. Baik, kami setuju, Bung. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat dibicarakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksamana Maida yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan mendatangani? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kamu benar, Nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Kita punya usul bagaimana yang mendatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usaha yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Dan saya juga mempunyai usul. Bagaimana jika kata tempo diubah menjadi kata tempo? Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika Jakarta 17/08/1945 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 1945? Kalau begitu saya mempunyai usul lagi. Bagaimana jika kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia? Karena yang menandatanganinya hanya 2 orang, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Semua usul kalian sangat bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Insinyur Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jaga teks ini baik-baik. Baik.
Ayu Timilik pun mengetik teks tersebut. Sebuah persiapan teks proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Setelah pulang ke rumah masing-masing, kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan segera agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bang Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya pun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kainnya yang ada hanya kain merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka merah putih, bagaimana? Ide yang bagus, ya, bendera pusaka, Sangsaka, dan warnanya merah putih, menjadi Sangsaka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak baca. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Insinyur Soekarno meminta Trimurti untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda awal kejayaan. Tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Sampai mendengar titik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian! Jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali di sejarah Indonesia. Siap, Bu. Kami akan melaksanakannya. Hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, diantaranya yaitu Mr. A.A. Marabi, S.H.O.S. Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana pun menjadi sangat hening ketika Insinyur Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno pun mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Insinyur Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian,
saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sehingga sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Untuk kita menaklukkan dunia.
berlari tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di Katakan hari ini. Katakan hari ini bukan. Tapi gue capek sih cuy. Katakan hari ini. bersyukurlah yang kuasa cinta kita di dunia pada Satu, iya, cepat. Video ini kameramen. adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat. Ini batang leherku, kereta saya kepada itu juga. Dan katakanlah leherku malam ini, kamu tidak bisa memulai safari. Sabar, saya itu. Lihat karakternya. Ini Sekar kenalin. Cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah suka. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu.